看来你值得。着灵力，直接初心，你为何这么？原来上官奇是奸细，想要毁这枚玉简，他的所作所为，上官奇真的没有任何关系。再褒奖你。苏北天，开生元果，悠悠完成天际任务。看来你值得我动用全力，界拉升到了50境。还有点意思。 Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengko Mupi di pembahasan alur cerita Donghua Alchemy Supreme atau Daun Dao Jijun episode 27. Bagi kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengko Mupi ini. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan dibuka saja playlistnya. Dan jikalau ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu, tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas. Scene awal ini dimana diceritakan ya geng di main red arena pertarungan yang mana pada kesempatan hari ini sang pemeran utama kita Subei Tian melaksanakan misi pertamanya guna untuk menyerang Sang Wan Qi di arena pertarungan. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini Sang Wan Qi ya langsung mengeluarkan kekuatan yang paling terbaik yang merupakan kekuatan ranah Martial Master. Dan kekuatan Sang Wan Qi menurut Shinona Siapusin yang ada di sisi mereka semua benar-benar kekuatan yang bersembunyi. Dan sang pemeran utama kita Subei Tian, ia pun tidaklah diam, dia pun langsung meloncat ke atas dan mengeluarkan kemampuannya guna untuk menghadang serangan dari Sang Wan Qi. Dan pada kesempatan hari ini pula kelihatan ada peradu hantaman lengan di tempat tersebut sehingga membuat dentuman yang begitu keras ya geng di tempat tersebut. Dan sang penatua ke-6 ia pun langsung membacot kepada sang pemimpin kota bahwasannya siapa yang akan unggul dari pertarungan Subei Tian antara Sang Wan Qi dan yang akan memenangkan pertarungan duel tersebut. 全力了。你觉得这一战？ Dan menurut si nona pemimpin itu, menurutnya Subei Tian telah berani menantang Sang Wan Qi dengan cepat dan begitu pede. Dan kelihatan di arena pertarungan Sang Wan Qi, ia langsung mengeluarkan kekuatan yang besar dan akan dihempaskan ke arah Subei Tian. Namun Subei Tian pun ia berhasil menghadang batu tersebut. Dan batu kekuatan spiritual itu bisa hancur berkeping-keping oleh Subei Tian. Dan Subei Tian pun ia langsung mengeluarkan seluruh kemampuannya di hadapan Sang Wan Qi. Dan tentunya dilihatkan kepada semua orang-orang yang ada di tempat tersebut. Dan menurut Shinona Siapusin, pastikan Subei Tian akan menang dalam pertarungan. Dan perkataan Siapusin dibantah oleh si tuan muda dikarenakan Siapusin begitu optimis kepada Subei Tian. Dan menurut Shinona Siapusin, menurutnya Subei Tian merupakan orang yang kuat di seluruh istana bela diri Lanhuo. Dan pada kesempatan hari ini di main arena pertarungan ya geng, kelihatan Subei Tian langsung mengeluarkan kekuatan kera iblis terkuat. 还能躲多久？必杀。哦。动符！厉害。 Dan dia pun langsung mengalami peningkatan kekuatan yang begitu kuat dan pesat sehingga Subei Tian langsung berhasil menghantam kepada Sang Wan Qi. Lalu tingkah Subei Tian langsung dipuji hebat oleh sang ketua sehingga pada kesempatan hari ini kelihatan Sang Wan Qi sudah terkapar kalah. Namun menurutnya Sang Wan Qi belumlah kalah dan Subei Tian pada akhirnya langsung membaku hantam kembali kepada Sang Wan Qi hingga terpental sejauh 2 meter.
Namun hal tersebut langsung dibantah oleh sang penatua Song dikarenakan Su Beitian telah terlalu lancang mengalahkan Sang Wan Qi. Sehingga kelihatan Sang Wan Qi yang begitu emosi langsung dibacot oleh sang pemeran utama kita Su Beitian. 上官琪，其还有关系？上官琪是你徒弟，我说他。 Dan menurut Su Beitian, apakah sang penatua Song masih berhubungan begitu kental dengan Sang Wan Qi? Dan sang penatua Song langsung turun dari tempat duduknya. Bahwasannya Sang Wan Qi adalah jenius yang dididik oleh Istana Bela Diri Lan Huo. Bahkan seguru dan seilmu dengan sang penatua Song. Dan kelihatan sang pemeran utama kita Su Beitian sedikit menghuleng dikarenakan ternyata Sang Wan Qi adalah murid penatua Song. Dan seluruh orang-orang pun dia tidak menyangka dan terheran-heran dikarenakan Sang Wan Qi bersembunyi di balik sang ketua Song yang begitu gagah. Dan sang penatua Song langsung membacot kepada Su Beitian bahwasanya orang tidak tahu aturan seperti Su Beitian dan kejam seperti Su Beitian pantas dihukum berat. 我自然要为他讨个公道，像你这等无法无天、手胡说！上官乔，我没你。这枚玉简是我意外从上，请府主明察。 Dan ia pun langsung bermohon kepada sang pemimpin istana untuk menegakkan keadilan untuk Sang Wan Qi. Dan menurutnya jika tidak menghukum Su Beitian pasti keadaan akan berbeda, akan membalikan keadaan tentunya. Dan Su Beitian pun langsung bertanya kepada sang penatua Song bahwasannya Sang Wan Qi merupakan mata-mata Istana Bela Diri Lin Yun. Dan menurut Su Beitian, Sang Wan Qi ia ingin menghancurkan Istana Bela Diri Lan Huo. Sehingga sang penatua Song ia pun langsung berdiri dikarenakan ia geram terhadap Su Beitian. Karena menurutnya sang penatua Song dia hanya merekrut Sang Wan Qi ke Istana Bela Diri Lan Huo. Dan bagaimana mungkin dia bisa disebut mata-mata di Istana Lan Huo. Dan Su Beitian pun ia berani membantah dikarenakan ia mempunyai saksi. Su Beitian pun mempunyai bukti yang kuat. Dan Su Beitian juga curiga bahwasanya penatua Song adalah mata-mata. Sehingga kelihatan sang penatua Song ia geram terhadap Su Beitian. Dan ia mendekati kepada arena pertarungan yang ada di Su Beitian itu dan ia akan menyerang kepada Su Beitian. 我问你，他是凌云五府的奸细，小乙，宋长老也是。苏北天，他的所作所为，你会不？是不是我自会调查？ Namun sang ketua akademi langsung memberhentikan tingkah laku sang penatua Song yang ingin menyerang sang pemeran utama kita Su Beitian. Dan sang penatua Song langsung terkapar di depan Su Beitian. Dan sang ketua dia langsung menanyakan kepada Su Beitian apakah bukti yang kuat terhadap mereka semua. Dan Su Beitian pun pada akhirnya ia melihatkan kepada sang tetua bahwasannya ia tidak sengaja mendapatkan giok hijau dari tangan Sang Wan Qi. Dan ia pun langsung memberikan giok tersebut kepada sang pemimpin dan menanyakan apakah yang terjadi saat ini. 我意外从上官琪身上得，府主，你会不知情？ Sehingga Su Beitian langsung membacot bahwasannya Sang Wan Qi merupakan murid dari tetua Song. Namun tetap saja kelihatan sang penatua Song memerintah kepada sang pemimpin istana untuk menyelidiki Su Beitian. Dan bahwasannya menyangka terus memfitnah kepadanya itu. Dan pada kesempatan hari ini kelihatan sang pemimpin istana langsung memerintah kepada sang penatua ke-6 untuk menangkap sang penatua Song. Sehingga sang penatua Song pada kesempatan hari ini langsung ditangkap oleh penatua ke-6. Dan diborgol oleh rantai spiritual yang kuat. Dan pada kesempatan hari ini sang tetua Song sedikit mengadu bahwasannya Sang Wan Qi dan sang penatua Song benar-benar tidak ada hubungannya apapun. Dan menurut sang ketua pemimpin istana itu dia akan menyelidiki langsung kepada sang penatua Song. 这枚玉简，这到底发生了什么？府主， Dan pada akhirnya sang penatua Song pun langsung diamankan oleh sang master raja ke-6. Dan kelihatan juga sang pemimpin langsung memuji kepada Su Beitian dikarenakan Su Beitian yang sangat bagus dalam bertanding.
pada kesempatan hari ini misi Su Baitian sudah selesai dan sudah dianggap lolos. Su Baitian pun langsung berterima kasih kepada sang ketua pemimpin. Lalu menurut sang pemimpin sekte, menurutnya masalah Sang Wan Qi dia akan diselidiki dengan jelas. Dan sang penatua pemimpin pertandingan pada kesempatan hari ini bahwasannya Sang Wan Qi telah kalah oleh Su Baitian. Dan Su Baitian sudah termasuk orang jenius di daftaran Akademi Seni Bela Diri Lanhuo. Dan tentunya Su Baitian telah menggantikan Sang Wan Qi dan dia masuk lolos 3 besar. Semua orang yang ada di tempat tersebut langsung terkejut mendengar pernyataan sang pemimpin atau sang wasit. 再褒奖你。今日比武结束。苏北天有没有兴趣和我一岭山摘生源果？ Dan menurut sang wasit atau sang pemimpin, pertandingan pada kesempatan hari ini telah dibubarkan. Semuanya berhak pergi dari tempat tersebut. Sehingga Su Baitian pun pada akhirnya pergi dari tempat tersebut, meninggalkan main red arena pertarungan. Namun ia pun langsung dicegat oleh sang nona Xia Pusin dikarenakan Sang Wan Qi benar-benar mata-mata menurut si nona Xia Pusin. Dan si nona Xia Pusin dia langsung mengajak kepada Su Baitian bahwasannya apakah Su Baitian tertarik untuk melaksanakan misi tingkat langit bersamanya. Su Baitian pun sedikit ragu dikarenakan misi tingkat langit apa yang akan dia laksanakan. Dan ternyata menurut si nona Xia Pusin dia langsung mengajak Su Baitian untuk pergi ke Gunung Iblis untuk memetik buah kehidupan. 生源果，不可生源果。 Dan menurut Su Baitian, buah kehidupan adalah buah yang memiliki efek dan tulang daging dan pembuluh darah yang kuat. Sehingga benar-benar saja menurut si nona Xia Pusin, menurut informasi terbaru ada orang yang memetik buah kehidupan di Gunung Iblis tentunya. Dan jikalau seseorang mendapatkan satu buah kehidupan itu akan menyelesaikan tugas tingkat langit. 你准备什么时候动身？我还即使 Dan menurut Su Baitian, kelihatan efek dari buah kehidupan sepertinya akan bisa mengobati luka sang ayahnya. Su Baitian pun langsung menanyakan kepada si nona Xia Pusin, dia akan pergi kapan ke tempat tersebut. Dan menurut si nona Xia Pusin, dia juga harus bersiap-siap dan dia mengajak Su Baitian untuk pergi berangkat 3 hari yang akan datang. Dan bahwasannya 3 hari lagi mereka akan pergi ke Gunung Iblis secara bersama-sama. Lalu pada kesempatan hari ini kelihatan scene pun berpindah ya geng. Sang MC kita Su Baitian ia pun langsung masuk ke dalam pavilion harta karun. Dan ia pun langsung menemui sang nenek tua penjaga pavilion harta karun itu. Dan Su Baitian dia menginginkan 5 batu penempaan terbaik di pavilion tersebut. Dan 10 batu dasar formasi yang kuat sehingga sang nenek tersebut menanyakan kepada Su Baitian apakah dia benar-benar dengan nama Su Baitian. Lalu sang nenek tua itu langsung memberitahukan Su Baitian bahwasannya harus tetap diam di tempat tersebut. Dan si nenek tua tersebut akan mengambilkan bahan-bahan obat yang Su Baitian inginkan. Lalu pada akhirnya sang nenek tua itu pun atau tetua Su memberikan bahan-bahan obat kepada Su Baitian. Dan kelihatan Su Baitian tidak membayar apapun dengan poin emas kepada si nenek tua. Sehingga para ajudan-ajudan di pavilion tersebut menanyakan kepada tetua Su kenapa Su Baitian membeli barang tanpa membayar. 这位长老，我想要5颗珍宝格。雪，多谢。买东西。五府资源。 Lalu menurut sang nenek tua, Su Baitian diperintah oleh pemimpin istana Lanhuo dan ia dibuatkan pengecualian mau apa saja boleh dikarenakan ia sudah menentang tantangan dari sang pemimpin istana. Jadi semua sumber daya yang ada di pavilion tersebut digratiskan untuk Su Baitian. Ngeunah sekali ya geng. Dan menurut sang nenek tersebut, Su Baitian telah mengalahkan Sang Wan Qi dalam pertarungannya. Dan pada kesempatan hari ini, Su Baitian menduduki peringkat ketiga dalam daftaran seni bela diri. Lalu pada kesempatan hari ini, kelihatan sang pemeran utama kita, yaitu Su Baitian, langsung berkultivasi menyempurnakan menyempurnakan pil yang telah disedia, menyempurnakan pil obat yang ia dapatkan, serta api roh biru dan tungku penampaan pil. 已经击败了上官启。化丹炉。
Lalu bahan-bahan obat tersebut ia jadikan 3 pil yang begitu hebat, sehingga ia bisa membunuh praktisi martial spirit. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini Shu Beitian kembali menemui si Nona Siapusin, dikarenakan 3 hari sudah berlalu dan saatnya mereka untuk pergi menuju Gunung Iblis yang menyeramkan. Dan kelihatan si Nona Siapusin langsung meniup seruling guna untuk memancing seekor elang level 4 yang begitu kuat, sehingga elang tersebut langsung mendekati kepada si Nona Siapusin. Pada akhirnya mereka pun langsung menaiki elang tersebut dan menunggangi elang tersebut guna menuju Gunung Iblis. 我想会有更多的人喜欢你。Dan setibanya di area Gunung Iblis, si Nona Siapusin dan juga Shu Beitian ia turun langsung dari tunggangan elang spiritual itu. Dan mereka pun terus maju ke arah pedalaman sekte Gunung Iblis. Dan Shu Beitian pun dikejutkan karena banyak seni bela diri di tempat tersebut yang begitu kuat. Dan kelihatan sang pemeran utama kita Shu Beitian dan juga Siapusin langsung menghampiri penjaga sekte atau bos penjaga sekte. Dan si penjaga sekte langsung membacot kepada Shu Beitian dan juga Siapusin bahwasanya akan menginap atau tidaknya. Dan menurut Shu Beitian mereka semua pastinya akan menginap, dan Shu Beitian juga tidak mau diganggu oleh siapapun. Jadi pada akhirnya sang penjaga sekte pun langsung mengajak Shu Beitian dan Nona Siapusin pergi ke kamar yang sudah ia sediakan. Dan pada akhirnya juga kelihatan ia pun berjalan menuju kamar tersebut. 不知你们是住店还是吃？要随时喊我。哎呦，魔灵山太危险了。 Dan kelihatan Shu Beitian langsung menanyakan kepada si kakek tua bahwasannya mereka semua ingin pergi ke gunung untuk memetik buah. Namun menurut sang kakek tua atau sang bos itu langsung membacot kepada Shu Beitian bahwasannya jalan menuju Gunung Iblis terlalu berbahaya untuk dilalui, dan semua orang yang akan melalui jalan tersebut tentunya tidak akan selamat dan tidak akan ada yang berani masuk ke dalam gua tersebut. Pemeran utama kita Shu Beitian langsung menanyakan di manakah buah kehidupan berada, dan menurut sang kakek ia pun tidak tahu bahwasannya buah kehidupan ada di belakang sekte tersebut. Dan pada akhirnya sang obos atau sang kakek itu pun langsung pergi meninggalkan Shu Beitian. 生源果的下落。不清楚。不过最近一段你在看什么？这里有危险。房间就一张床，如果你想睡。 Lalu pada kesempatan hari ini kelihatan Shu Beitian langsung masuk ke dalam kamar penginapannya, yaitu tentunya mendekati kepada si Nona Siapusin. Lalu Shu Beitian membacot kepada si Nona Siapusin bahwasannya orang tua tadi merupakan master terkuat, dan kelihatan Shu Beitian pun langsung duduk di dekat ranjang dan santuy di atas ranjang. Lalu menurut Shu Beitian di kamar tersebut hanya ada satu ranjang, namun kelihatan si Nona Siapusin dia tidak tidur di atas ranjang bersama Shu Beitian, dan dia pun malah berkultivasi di kursi duduk yang sudah ada di tempat tersebut. Scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita ya geng di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mungkin hanya itu saja. See you next di video pembahasan.